Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'a fi ulumihi fi dharaini amin. An-nasabu asy-syarif. Nasab mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sayyidul akram alladhi syarufan nasu biwujudihi huwa Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. As-sayyidul akram, seseorang yang mulia atau beliau yang mulia, yang dimuliakan manusia juga. Jadi beliau yang mulia dan juga dimuliakan oleh manusia atas kehadirannya, bernama Muhammad putra Abdullah min zaujihi Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Quraisyah, dari istrinya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Quraisyah, ibni Abdul Muthalib. Jadi Abdullah di sini anak dari Abdul Muthalib. Min zaujihi Fatimah binti Amru al-Makhzumiyah al-Quraisyah, dari istrinya yang bernama Fatimah binti Amru al-Makhzumiyah al-Quraisyah. Wa kana Abdul Muthalib sayyikhan mu'azzaman fi Quraisyin yasduruna an ra'ihi fi muskilatihim. Dan ketika itu Abdul Muthalib itu seseorang yang diagungkan, seseorang yang dimuliakan di antara orang-orang Quraisy. Masyarakat Quraisy waktu itu menganggap beliau sebagai seorang hakim. Yasdurunan nasa muskilatihim. Jadi mereka datang ke rumah Abdul Muthalib itu membawa masalah-masalah mereka untuk diselesaikan oleh Abdul Muthalib. Wa yuqaddimunahu fi mahmatihim, dan mengedepankan dia atas kepentingan mereka. Ibnu Hashim, Abdul Muthalib anaknya Hashim min zaujihi Salma binti Amru an-Najariyah al-Khuzrajiyah. Abdul Muthalib anak dari Hashim dari istrinya yang bernama Salma binti Amru an-Najariyah al-Khuzrajiyah. Dan nama asli Hashim di sini itu adalah Amru. Tetapi kenapa dia diberi julukan Hashim? Di sini ada ditulis walukiba bi Hashim likasroti ma hasyama minal khubz li'it'amin nas. Karena beliau Hashim ini tadi sering memberi roti kepada orang-orang. Ibni Abdul Manaf. Hashim anak dari Abdul Manaf. Min zaujihi Atikah binti Murrah As-Sulamiyah, yang dari istrinya Atikah. Jadi Hashim tadi mempunyai bapak yang bernama Abdul Manaf, dan ibunya, ibu Hashim tadi bernama Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Bin Qusay, bapaknya Abdul Manaf itu Qusay. Kita lihat di Hamish ada lagi Qusay, nama aslinya Zaidun. Tapi lakopnya apa? Panggilannya itu Qusay. Min zaujihi Hubba binti Hulil al-Khuzaiyah. Dan ibunya Abdul Manaf atau istrinya Qusay itu bernama Hubba. Wa kana ilal Qusay fil jahiliyah hijabatul bait. Ada 4 mustalahat yang harus kita pahami untuk lebih mengerti tentang kedudukan orang-orang Arab. Yang pertama, hijabatul bait atau juru kunci dari Ka'bah. Tugasnya hijabatul bait ini adalah mereka yang merawat dan memegang kunci dari pintu Ka'bah itu. Wasaqayatul hajj wa id'amuhu al-musamma ar-rifadoh. Yang kedua, rifadoh. Kalau hijabah tadi hanya untuk memakmurkan Ka'bah, di sini rifadoh itu adalah untuk memberi air dan memberi makanan kepada orang-orang yang haji. Nah, dan di sini pula kita mendapatkan dalil bahwa haji dan umroh itu ibadah yang diturunkan atau sudah ada semenjak Islam belum datang. Jadi haji dan umroh di sini bisa dikatakan adalah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nadwah wahya asyawra. Nadwah. Nah, yang ketiga itu nadwah. Nadwah itu adalah tempat Arab jahiliyah untuk mendiskusikan sebuah masalah menuju kata mufakat atau bermusyawarah. Mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. La yatimu amrun illa fi baitihi. Dan nadwa tadi itu gak bakal berjalan dan gak bakal dilaksanakan kecuali di rumahnya Qusay tadi. Wal liwa. Liwa itu apa? La ta'taqidu royatul lil harbin illa biyadi. Jadi liwa itu adalah orang yang memutuskan untuk berperang. Jadi yang pertama tadi apa? Hijabatul bait. Yang kedua, rifadoh. Yang ketiga, nadwah. Yang keempat, liwa. Kenapa di sini yang memutuskan itu Qusay?
karena Arab jahiliyah, Arab sebelum Islam datang, bahkan sesudah Islam datang pun, itu mereka adalah bangsa yang bebas. Bangsa yang tidak dijajah oleh bangsa manapun. Dulu ada dua peradaban besar ketika Arab jahiliyah, ketika Islam sebelum datang, yaitu Persia dan Romawi. Persia menguasai Iran, Irak, dan Asia Tengah lainnya. Sementara Romawi menguasai Eropa dan Mesir dan Syam. Dua kekuatan besar tadi itu gak ada yang mau untuk mencaplok atau untuk menjajah Jazirah Arab khususnya. Karena apa? Karena Jazirah Arab waktu itu adalah negara yang tandus. Bahkan ketika masa kolonialisasi pun gak ada bangsa-bangsa Eropa ataupun Amerika yang menjajah tanah Arab. Balik lagi ke masalah utama liwa tadi. Kenapa liwa ada di tangan Qusay? Karena itu tadi, karena mereka bangsa merdeka, bangsa yang tidak terikat dengan suatu peradaban manapun. Jadi untuk memutuskan mereka mau berperang atau enggak itu berada di tangan Qusay. Dan mereka tidak mempunyai pemerintahan yang mengatur-ngatur mereka. Itu. Walam asyrafa 'alal mauti ja'alaha fi yadin ahadin auladihi. Dan ketika Qusay ini meninggal, dia memberikan 4 jabatan tadi kepada anaknya. Anaknya siapa bernama? Abduddar. Lakin Banu Abdul Manaf ajma'u ra'yahum ala an la yatruku bani ammihi Abdiddar yasta'siruna bihazihil mafakhor. Tetapi Bani Abdul Manaf itu nggak setuju di sini. Mereka nggak setuju untuk memberikan semua kemuliaan 4 tadi kepada pamannya, kepada keturunan pamannya yang bernama Abduddar. Wa kada yafdi al-amru ilal qital. Dan hampir saja terjadi perang di antara mereka gara-gara merebutkan 4 jabatan ini. Laula an tadaraka al-amra uqala'u al-fariqo ini. Kalau tidak dipisahkan, kalau tidak dibagi jabatan ini menjadi 2. Fa'atau Bani Abdul Manaf as-saqoyah warifadoh. Jabatan untuk Saqoyah warifadoh itu diberikan kepada Bani Abdul Manaf yang nanti pada akhirnya di tangan Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Nah, apa tadi Saqoyah warifadoh? Jabatan yang diberikan untuk memberi makan dan minum jamaah haji. Fada mata fihim ila an intihata lil Abbas ibnu Abdul Muthalib. Jadi jabatan Saqoyah warifadoh itu tadi setelah di tangan Abdul Muthalib diturunkan kepada anaknya yang bernama Abbas. Yang nanti keturunan Abbas ini tadi akan membentuk sebuah daulah yang bernama Abbasiyah. Summa libanihi min ba'dihi. Dan diturunkan secara temurun terus. Wa amal hijabat. Dan juru kunci tadi faya bukat biyadi Bani Abdiddar. Dan tetap dipegang oleh keturunan Abduddar. Fa'aqarroha lahum asyari'. Dan syariat Islam itu membolehkan juga atau meneruskan pengurusan Ka'bahnya dan kunci Ka'bah itu kepada Bani Abduddar sampai saat ini. Fahiya fihim ilal an, sampai detik ini, sampai sekarang ini kunci dari Ka'bah itu dipegang oleh Bani Abduddar. Wahum Banu Syuaibah bin Utsman bin Tolhah bin Abi Tolhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar. Jadi keturunan-keturunan dari Abduddar tadi dari zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai sekarang masih dipegang oleh keturunan Bani Abduddar. Wa ammal liwa, dan deklarasi perang tadi, wa ammal liwa fadama fihim hatta abtalahul Islam. Tetap sama Bani Abduddar tadi. Jadi ada 4, yang satu yang Rifadoh wa Saqoyah tadi cuman 1 yang dikasih ke Bani Abdul Manaf. Sementara 3 tadi dipegang oleh Bani Abduddar. Tetapi yang 2 dari 3 ini nggak disetujui oleh syariat. Kita bahas. Fadama fihim hatta abtalahul Islam, sampai Islam datang. Wa ja'ala haqqan lil khalifah 'alal muslimin. Dan liwat tadi diberikan kepada khalifah. Nurihu huna ya Amirul Mukminin. Yad'u fi man yarahu sholihan, dan memberikan khalifah tadi kepada orang yang mereka lihat sebagai orang yang paling soleh di antara mereka. Wa kadzalika nadwah, dan juga nadwah. Jadi yang tersisa dari 4 jabatan tadi cuman Arifadoh yang diterima oleh Bani Abdul Manaf, dan yang kedua itu Hijabatul Bait. Hijabatul Bait itu sekarang masih ada sampai detik ini yang dipegang oleh Bani Abduddar. Sementara 2 tadi itu udah dipegang oleh Khalifah Muslimin. Wa Qusay ibnu Kilab, dan Qusay itu anaknya Kilab atau bapaknya Qusay itu namanya Kilab. Min zaujihi Fatimah
binti Sa'ad dari istrinya yang bernama Fatimah binti Sa'ad, wahiyya Yamaniyah, dan beliau Fatimah tadi orang Yaman. Min Azid Syanu'ah ibnu Murrah, anak dari Murrah, Kilab tadi anaknya Murrah, min zauji Hindun binti Sarir min Bani Fihr bin Malik, dari istrinya yang bernama Hindun. Ibnu Ka'ab, Murrah itu anaknya Ka'ab, min zaujihi Wahsiyah binti Syaiban min Bani Fihr Aidon. Murrah anaknya Ka'ab dari istrinya yang bernama Wahsiyah. Ibnu Lu'ay, anak dari Lu'ay, Ka'ab tadi anaknya Lu'ay, min zaujihi Ummu Ka'ab Mawiyah binti Ka'ab min Qodo'ah, dari Bani Qodo'ah. Ibnu Ghalib, anak dari Ghalib, min zaujihi Ummu Lu'ay Salma binti Amru al-Khuzai. Ibnu Fihr, anak dari Fihr, min zaujihi Ummul Ghalib Laila binti Sa'ad min Huzail. Wa Fihr huwa Quraisy. Nah, di sini bapak dari bapaknya bangsa Quraisy, dan Fihr dia adalah orang Quraisy. Kita lihat di hamisnya Quraisy. Wa ma fawqa Fihr la yuqalu lahu Quraisy bal Kinani. Dan di atasnya Fihr tadi, bapaknya Fihr itu bukan Quraisy, itu tidak disebut Quraisy tapi Kinani. Fi qaulil aksarin, menurut pendapat ulama kebanyakan. Wa kanat Quraisy isnata asyara qabilah, dan Quraisy itu ada 12 qabilah. Yang pertama, Banu Abdul Manaf bin Qusay, Banu Abdul Dar bin Qusay, Banu Asad bin Abdul Uzza ibnu Qusay, Banu Zahrah bin Kilab, Banu Makhzum bin Yaqzoh bin Murrah, wa Banu Taimi bin Murrah, Banu Adi bin Ka'ab, Banu Saham bin Amru bin Husais bin Ka'ab, Banu Amir bin Lu'ay, Banu Taimi bin Ghalib, wa Banu Al-Haris bin Fihr, wa Banu Maharib bin Fihr. Nah, itu tadi 12 suku Quraisy, 12 kabilah Quraisy yang tersebar di dalam kota Mekah dan di luar kota Mekah. Selanjutnya akan kita bahas. Wal muqimuna minhum bi Makkah yasumuna Quraisy bitoh. Dan di antara mereka ada yang tinggal di dalam kota Mekah yang disebut juga Quraisy bitoh. Waladina bidawahiha Quraisy az-zawahir, dan yang tinggal di pinggiran kota Mekah itu dinamakan Quraisy zawahir. Ibnu Malik, Fihr anaknya Malik. Nah, Malik ini yang katanya sebagian besar ulama itu bukan Quraisy tapi Kinani. Min zaujihi Jandalah binti Al-Harisah min Jarhim. Ibnu Nador, anak dari Nador, min zaujihi Atikah binti Adwan min Qoisil Ilan. Malik itu anaknya Nador dan ibunya bernama Atikah kayak tadi ya. Ibnu Kinanah, anak dari Kinanah, min zaujihi Barroh binti Murrun bin Udda. Ibnu Khuzaimah, anak dari Khuzaimah, min zaujihi Awanah binti Sa'ad min Qoisi Ilan. Ibnu Mudrikah, min zaujihi Salma binti Aslam min Qodo'ah. Ibnu Ilyas, anak dari Ilyas, min zaujihi Khindaf al-Madrub biha al-misal fil syaraf wal mana'ah. Ibnu Mudor, min zaujihi Ar-Ribab binti Haidah binti Ma'ad. Ibnu Nazar, kita lihat maksudnya Nazar wahya al-killah, artinya sedikit. An-nazaroh wahya al-killah, ya artinya sedikit. Min zaujihi Saudatun binti Akkun. Ibnu Ma'ad, min zaujihi Mu'anah binti Jaushan min Jarohim, dari suku Jarohim. Ibnu Adnan, anak dari Adnan. Wa hadza huwa nasabul muttafiqun ala sihhatihi minal ulama'i tarikh wal muhaddisin. Dan ini adalah nasab yang ulama sejarah atau ahli sejarah Islam itu yakini, yang mereka yakini benar. Wa amma nasabu fawqa zalika fala yasihhu fihi tariq. Sementara nasab di atasnya Adnan itu mereka masih nggak percaya, maksudnya tidak ada bukti yang jelas untuk membuktikan bahwa nasab itu adalah benar gitu. Di atasnya Adnan. Ghayatul amrun annahum ajma'u ala anna nasabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantahi ilal Ismail alaihissalam binti Ibrahim alaihissalam abi al-Arab al-Musta'ribah. Nah, kini yang intinya mereka berbeda pendapat atas nasab di atasnya Adnan, tapi mereka yakin dan mereka percaya bahwa nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhir
di Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan bapak dari Arab al-Musta'ribah. Nah, di sini kita mempunyai 3 mustalahat lagi mengenai Arab, jenis-jenis Arab. Yang pertama, Arab al-Ba'idah. Yang kedua, Arab al-Aribah. Yang ketiga, Al-Arabu al-Musta'ribah. Yang pertama, Arab al-Ba'idah. Apa itu? Wa hiya qabail Ad wa Samud wa ghairuhuma wa hadhihi badat qabla al-Islam. Arab al-Ba'idah adalah Arab yang telah musnah, Arab yang telah hilang sebelum Islam datang, seperti kabilah Ad dan kabilah Samud. Yang kedua, Al-Arab al-Aribah wa hum auladul Qahtan alladzi kanu yaskununa junubil jaziratil Arab ma'al Arab al-Ba'idah wa qad kharaju fi zuruf minha inhiyaru sad ma'rab wa nuzulu bi ajza'i mukhtalifah minal jazirah. Arab al-Aribah adalah mereka kabilah-kabilah Arab yang tinggal di pesisir-pesisir pantai di sekitaran jazirah, di sekitaran pulau Arab seperti daerah Oman, Bahrain, Qatar sekarang, seperti itu. Dan yang ketiga adalah Arab al-Musta'ribah wahum alladzi dakhalu alaihim damu laisa arabian. Nah, ini yang menarik. Arab al-Musta'ribah itu asalnya bukan orang-orang Arab. Bukan orang yang mempunyai darah murni dari Arab. Istilahnya seperti itu. Tetapi faqad kana Ismail Ibranian. Nah, Nabi Ismail itu orang Ibrani. Fasaharu al-jarahimah wa ta'allamu minhumul arabiyah wa tanasalat minhul arab al-musta'ribah. Nabi Ismail bukan orang Arab, tetapi orang Ibrani. Satu bapak atau satu darah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi keturunannya berakhir di Nabi Ishak, sementara orang Arab keturunannya berakhir di Nabi Ismail. Dan kedua kabilah dan kedua suku besar ini mempunyai satu bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu. Dan Nabi Ismail bukan orang Arab, tapi beliau belajar bahasa Arab, hidup di Arab sampai akhirnya beliau jadi Arab yang dinamakan Arab al-Musta'ribah. Nasabu syarif kama taro aba'u tahiruna wa ummahatu tahirat. Nasab Rasulullah SAW itu sangat mulia. Dari keturunannya semua orang-orang mulia, dan ibu-ibunya juga orang-orang mulia semuanya. Bukan dari kalangan rakyat jelata, tapi kalangan dari orang-orang terkemuka di tanah Arab. Lam yazalu alaihi salatu wasalam yantakil min aslabil ulaika ilal arhamil haula'i. Diturunkan dari tulang punggung, tulang punggung, atau di sini di aslabil ulaika ilal arhamil ulaika, diturunkan dari tulang punggung dan rahim-rahim yang mulia, gitu. Hatta ihtarallahu hadiyan mahdiyan min awsatil arab nasaban, sampai Allah memilih di tengah-tengah nasab mulia bangsa Arab waktu itu. Fahuwa min somimi Quraisy allati laha al-qadamu al-ula fi syarafil wa uluwi al-makanah bainal Arab. Nah, sampai dipilihlah dari keturunan dari Bani Quraisy yang mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan Arab waktu itu. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman. Dan kita tidak menemukan dari keturunan bapak-bapaknya, dari kakeknya itu kecuali orang-orang mulia, orang-orang penting di Arab. Walaysa fihim mustarzil, dan tidak ada keturunan rakyat jelata di situ. Bal kulluhum sadatul qadah, tetapi mereka semuanya orang-orang mulia semua. Wa kadzalika ummahati abaihi min arfa'i qabailihinna sya'nan, dan juga dari ibu-ibunya, dari nenek-neneknya itu dari keturunan mulia, dari nasab-nasab mulia. Wala syakka anna syarafun nasab wa taharatul maulid min syurutin nubuwah, dan tidak diragukan lagi kalau keturunan yang mulia dan
nasab yang mulia itu merupakan salah satu syarat dari kenabian. Wa kullu ijma'u baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyyan bihasbil usulil arabiyyah. Dan semua dari bapak dan ibunya, dari nenek kakeknya Rasulullah sampai ke Adnan, sampai ke Ismail, itu didapat dari pernikahan yang menurut orang Arab waktu itu sah. Gitu. Jadi nggak ada yang mereka di antara keturunannya itu di luar pernikahan, tapi mereka semua menikah menurut ajaran, menurut kepercayaan Arab jahiliyah waktu itu. Walam yanalu nasabahu syai'un min sifahil jahiliyah bal tahharahullahu min zalika walhamdulillah. Dan tidak ada dari keturunan itu yang ada unsur jahiliyahnya, maksudnya kayak di antara bapak apa kakek-kakeknya itu ada yang membawa berhala ke Arab, itu nggak ada. Semuanya orang-orang mulia, semua orang-orang yang penting di kabilah mereka, orang yang terpandang dan seperti istilahnya bangsawan di tanah Arab. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akan bertemu di bab selanjutnya, zawajul Abdullahu bi Aminah wa hamluha, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar.